Halo teman-teman semua, perkenalkan dulu, nama saya Guntur, TKI di Hungaria dari Indonesia. Sekarang saya bekerja di salah satu pabrik baterai terbesar di Hungari. Ini saya mau menceritakan apa yang saya rasakan selama 1 bulan saya bekerja di sini. Dan disclaimer dulu ya teman-teman, di sini saya nggak mau menjelekkan salah satu pihak atau pihak manapun. Di sini saya murni hanya untuk curhat, dan apa yang saya rasakan itu bakal berbeda dari teman-teman lainnya yang bekerja di sini karena masalah posisi pekerjaan dan juga fisik dari teman-teman juga berbeda-beda ya. Jadi tiap orang fisiknya kan berbeda-beda. Jadi mungkin yang saya rasakan dengan teman-teman yang lainnya akan berbeda. Cuman di sini saya cuman pengen curhat aja apa yang saya alami selama bekerja 1 bulan di sini. Pertama-tama yang ingin saya katakan untuk pekerjaan di sini itu pekerjaannya sungguh sangat berat teman-teman, sungguh sangat berat. Tipe pekerjaan yang butuh fisik yang prima, butuh fisik yang baik, butuh bener-bener fisik yang fit untuk bisa bekerja di sini. Tapi untuk pekerjaannya sih sebenarnya sangat mudah ya teman-teman. Bahkan kita cukup 1 hari aja kita sudah mengerti kok apa yang harus kita lakukan di situ. Tapi pekerjaannya memang butuh fisik yang fit. Apalagi di sini di pabrik tersebut yang paling berefek adalah di bagian kaki. Di bagian kaki dan beberapa kalau untuk saya di bagian kaki dan bagian pinggang. Kadang jari kalau sudah selesai bekerja itu seperti kaku gitu ya, karena saya harus mengangkat box-box seperti itu. Jadi dan boxnya sebenarnya nggak berat, cuman karena repetisi aja sering jadi mungkin berefek juga ke jari-jari, ke tangan juga, dan bagian punggung. Bagian punggung juga ya lumayan berefek nyerinya. Dan yang paling ini bagian kaki sih, karena kita bekerja di situ selama 12 jam kita dituntut untuk berdiri, tidak boleh duduk. Kalau sampai duduk kita akan kena tegur. Dan kemudian selama 12 jam kita harus bergerak juga, berdiri di situ bekerja. Dan yang paling berefek memang di bagian kaki. Memang sih di situ kita dapat istirahat 3 kali. Istirahatnya 3 kali. Yang 2 kali itu 20 menit untuk 2 kali dan 40 menit 1 kali. Tapi ada tapinya. Dari lokasi kita bekerja untuk ke locker. Jadi kita kalau istirahat itu harus ke locker dulu teman-teman, karena kita harus ganti baju dan ganti sepatu, karena nggak boleh kita istirahat menggunakan kita keluar ke tempat istirahat masih menggunakan baju kerja kita. Nah, maka dari itu kita harus ganti baju dulu, ke locker dulu. Sedangkan dari lokasi kita kerja ke locker itu kalau kita bergegas ya, itu sekitar 5-7 menit. Istirahat 20 menit. Tapi OTW-nya aja sekitar 5-7 menit. Waktu istirahat kita habis untuk ini ya teman-teman. Habis untuk OTW aja jadinya. Terus yang satunya lagi kita istirahat 40 menit. 40 menit itu biasanya teman-teman digunakan buat makan di kafetaria. Kita disediakan makan 1 kali di kafetaria. Tapi untuk kita pekerja Indonesia yang mungkin yang mayoritas beragama Muslim, agak sedikit kesusahan makan di kafetaria karena sering sekali menunya itu babi, pork dan lard. Jadi beberapa teman-teman yang mau makan kafetaria itu kadang bahkan yang nggak tahu atau mereka lupa bawa bekal, itu mereka cuman ambil nasinya aja. Nah, jadi mereka makan nasi putihnya aja itu, nggak pakai lauk, karena lauknya pakai babi kan. Jadi mereka nggak ambil lauknya, cuman makan nasi putihnya aja. Nah, itu tadi kita istirahat 40 menit
Dari lokasi kita kerja ke loker sekitar 5 sampai 7 menit, dari loker ke kafetaria itu sekitar 10 menit. Dan kalau kita shift malam kadang tuh bisnya nunggu lama. Jadi beberapa teman-teman yang mereka ke kafetaria tuh kalau malam mending mereka jalan kaki ke kafetaria. Jadi di dalam pabrik situ memang kita disediakan bis sih untuk dari satu tempat ke tempat lainnya, tapi kadang tuh untuk shift malam memang tidak sesering untuk shift pagi bisnya. Jadi kita harus nunggu agak lama kadang, dan mereka dari teman-teman yang lainnya yang mereka mau ke kafetaria, kadang mereka tuh ini lebih baik jalan kaki sampai untuk ke kafetaria daripada mereka nunggu bis, karena memang lama sih, dan takutnya mereka juga kehabisan waktu buat istirahat kan. Jadi kita istirahat memang habis untuk OTW-nya aja, OTW ke tempat lokasi kerja, ke loker kafetaria, atau kita balik lagi. Jadi ya untuk mengistirahatkan kaki itu menurut saya kurang sih ya, sekitar segitu. Jadi kalau saya bekerja selama saya bekerja sekarang, saya bawa bekal dan saya nggak ke kafetaria. Tapi ini sih vouchernya untuk kita menukarkan makanan itu bisa kita ambil, dan itu masa berlakunya itu sekitar 1 bulan dari kita mengambil voucher. Jadi mungkin lain waktu kalau kita agak bisa istirahat lama atau menunya tidak babi atau kita pingin ambil makanannya, itu bisa. Jadi kita bisa ambil 2 sekaligus atau 3 sekaligus kalau kita punya vouchernya tersebut. Dan masa berlakunya sekitar 1 bulan. Dan itu saya selama bekerja di sana saya bawa bekal sendiri, tidak ke kafetaria karena kekuatan fisik saya sih. Kalau ini faktor fisik sih, kalau saya kenapa nggak kafetaria, karena faktor fisik saya sudah selama bekerja kaki saya sudah tidak mampu untuk berjalan ke kafetaria. Maka dari situ saya hanya keluar dari loker ke tempat beristirahat, dan saya makan bekal dan mengistirahatkan kaki saya, daripada saya harus ke kafetaria lagi, harus jalan lagi, harus habis waktunya habis untuk OTW aja. Makanya dan nggak bisa mengistirahatkan kaki sama punggung, makanya saya pilih dari loker saya ke tempat istirahat, habis itu saya makan di situ dan mengistirahatkan kaki sama punggung saya. Jadi memang saya ini sih nggak ke kafetaria. Kemudian juga ada sih kemarin teman yang iseng yang ngitungin jarak selama mereka bekerja di sana ya, jarak berjalannya selama mereka bekerja di sana itu sekitar 24 km sehari. Bayangin, lumayan 24 km sehari. Saya aja dulu waktu di Indonesia jalan 5 km aja udah ngos-ngosan, apalagi 24 km. Gak bisa bayangin sih saya. Kalau saya sendiri, posisi saya nggak terlalu banyak jalan, cuman banyak di ininya sih, kayak angkat-angkat gitu sih. Walaupun sebenarnya barangnya enteng, cuman kan repetisi ya, jadi mungkin agak berefek juga ke punggung sama kaki sama tangan sama kakinya, cuman nggak terlalu sih kalau saya kaki itu, karena nggak terlalu banyak bergerak. Cuman ya tetap aja rasanya kakinya tuh mau putus nggak ding, berlebihan rasanya tuh, kayak apa ya, sakit aja, kayak pengen buru-buru duduk gitu. Seperti itu. Terakhir teman-teman, curhatan saya di sini tentu saja ya masalah gaji di sini tuh. Kalau saya kemarin baru bekerja selama 5 hari itu mendapatkan sekitar 3 juta. Sedangkan saya di sini bekerja tuh sebulan itu berarti 15 hari, karena saya 3 hari masuk 3 hari libur. Jadi saya tuh dapatnya mungkin sekitar 9 jutaan, kurang lebih 9 jutaan ya, karena saya umurnya sudah di atas 25. Jadi saya kena pajaknya cukup tinggi, sekitar 33% sekian. Maka dari itu saya
ini gajinya terpotongnya cukup lumayan. Jadi sekitar dapatnya tuh 8 sampai 9 juta tergantung ini ya teman-teman, tergantung kita sebulan tuh dapat shift malamnya banyak atau enggak gitu. Oh ya, buat teman-teman yang sudah punya anak juga, bisa kok kita di sini untuk minta keringanan pajak, ke pemerintah di sini. Jadi satu anak tuh ada pajaknya apa, ada keringanan berapa, dua anak berapa, tiga anak berapa. Jadi mungkin teman-teman bisa mendapatkan gaji lebih di sini kalau sudah punya anak. Karena kebetulan saya belum menikah dan belum punya anak, maka gaji saya terpotong full, tidak ada keringanan. Di keluh kesah saya tadi, sebenarnya saya cukup nyaman untuk tinggal di Hungaria, cukup nyaman ya teman-teman. Di sini tuh tempatnya bagus, enak, orang-orangnya juga nggak rasis, maksudnya mereka nggak gimana-gimana selama saya di sini, selama sebulan di sini, dan mereka cukup ramah dan ini apa namanya, kotanya indah banget sih. Kotanya indah banget. Saya ini sekarang sedang di taman ya. Sekarang sedang di taman di Hero Square namanya. Hero Square. Dan saya cukup nyaman di sini, tapi tidak dengan pekerjaannya. Di sini teman-teman Indonesia, teman-teman Indonesia lainnya itu cukup solid teman-teman. Saya pertama kali datang ke sini, setiba di sini pertama kali, mereka banyak bantu saya, nunjukin di mana kita harus belanja, di mana kita harus beli tiket untuk pergi-pergi naik bis gitu-gitu, nunjukin tempat wisata yang bagus-bagus, tempat-tempat yang bisa buat foto-foto gitu-gitu. Ya ini sih, kalau teman-teman Indonesianya sih cukup solid. Ya saya hanya bermasalah di pekerjaannya saja, karena cukup berat. Ini mungkin saya sudah turun banyak. Kalau teman-teman tahu, saya setiba di sini berat saya sekitar 90 kilo. Mungkin sekarang sudah 80 sekian, saya kurang ini karena tidak ada timbangan ya. Jadi mungkin kalau saya lihat-lihat sekitar 80 sekian sudah turun, karena banyak sekali celana saya sudah kendor sekali, sudah sangat kendor dan harus memakai sabuk sangat kencang untuk menggunakan apa namanya celana tersebut ya. Mungkin ini cukup dulu untuk saya curhatnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.